kelompok 4 kami akan mengeksplor salah satu masjid yang termegah di Kota Bandung, yaitu Masjid Al-Jabar. Kalian penasaran? Mari kita review. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam perlu jua satukan kisah kita bersama? Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja. Halo guys, kita ini di hari yang beda dan juga baju yang beda, tetapi kita ada di tempat yang sama, yaitu Masjid Al-Jabar, tetapi kita ada di dalam Museum Al-Jabar. Aku suka, aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin mamamu, bantu aku merebut alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu pijak hatimu. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan reda, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Cinta tiada bakal ibu, hanya kesedihan lain. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan reda, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu yang ada bekerja di sini. Siapa Pak? Kalau boleh, Kak. Perkenalkan, saya Yudhistira Pangestu, ya, bisa dipanggil Kak Yudis, sebagai edukator ataupun pemandu yang ada di Galeri Rasulullah. Oke, jadi di sini tuh kita pengen tahu sejarah tentang Museum Al-Jabar ini, Kak. Ya, jadi ini lebih tepatnya disebut sebagai Galeri Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diresmikan itu di tanggal 27 Maret 2023. Jadi galeri ini merupakan sebuah wadah untuk masyarakat mengenal mengenai sejarah dari Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana galeri Rasulullah ini dikemas secara digital agar menarik berbagai kalangan pengunjung dari usia muda hingga dewasa, kurang lebih seperti itu. Dan oh ya teman-teman yang ingin berkunjung ke galeri ini gratis, ya, tidak dipungut biaya. Oke, gitu saja. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya. Terima kasih Kak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di Masjid Al Jabar, yaitu Ibu Rifdah yang bertugas sebagai sekretariat Masjid Al Jabar. Jadi maaf Ibu, kami sebenarnya izin mewawancarai Ibu. Jadi silakan bisa. Ya, dari pertanyaan pertama aja Ibu, siapa sih tokoh penting yang mendesain Masjid Al Jabar ini Ibu? Oke, jadi izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rifda, jadi admin sekretariat. Untuk tokoh pentingnya, sebenarnya ada 2 orang nih yang berperan penting di pembangunan Masjid Al Jabar ini. Yang pertama, yang ngedesainnya udah jelas kan, pasti tahu nggak? Iya. Ya, Pak Ridwan Kamil yang saat itu menjabat jadi gubernur Jawa Barat. Tapi sebenarnya yang menginisiasi ide pembangunan masjid ini tuh gubernur sebelumnya, sebelum Pak Ridwan Kamil. Siapa coba? Ayo. Jadi gubernur sebelumnya itu Pak Ahmad Heriawan yang menginisiasi ide pembangunan Masjid Raya Al Jabar, dan waktu Pak akhirnya masih jadi gubernur menunjuk Pak Ridwan Kamil buat ngedesain masjid ini gitu. Jadi aku mau nanya Ibu, Masjid Al Jabar ini kenapa bisa terbentuk? Terus pada tahun berapa gitu dibentuknya Masjid Al Jabar ini? Oke, jadi alasan pembangunannya sendiri itu karena kan Provinsi Jawa Barat tuh salah satu provinsi terbesar yang umat muslimnya banyak. Dan Jawa Barat sendiri tuh belum punya masjid yang ikonik kayak masjid provinsi gitu loh. Karena kan waktu dulu adanya tuh Masjid Agung Bandung. Nah, tapi itu tuh masjidnya Kota Bandung, bukan masjid provinsi. Jadi belum ada masjid yang menaungi 27 provinsi di Jawa Barat. Makanya dibangun satu masjid yang jadi titik punya provinsi gitu loh. Terus juga yang melatar belakangnya tuh kan dipilihnya tuh di daerah sini ya, di Bandung Timur, yang dulunya tuh belum serame ini. Jadi kan di situ dulu daerah rawan banjir. Makanya gimana nih jadi tempat yang bisa mencegah banjir juga. Jadi kan di sini dikelilingi kolam. Nah, itu tuh jadi kolam retensi yang bisa menanggulangi banjir di daerah sini gitu. Terus kalau pembangunannya itu dari lama, ini dari tahun 2015 peletakan batu pertamanya. 2015 berarti hampir 7 tahun. 19, 20, 21, 22. Pokoknya mah dibukanya 2023 ya? Iya. Kok aku nanya kalian ya? Iya. Oke, Ibu izin bertanya juga ya, untuk kan Masjid Al Jabar itu ada batas jam masuknya. Kalau buka dan tutupnya itu jam berapa Bu? Kalau untuk waktu operasionalnya sendiri itu untuk masjid sendiri dibukanya tuh menjelang subuh. Jadi jam 4-an sampai jam 6 pagi dibuka dulu. Karena nanti tuh dari jam 6 sampai jam 8-nya ada penutupan, soalnya ada pembersihan di area sholatnya. Jadi kalau misalnya secara umumnya mah jam 4 sampai jam 10 malam, cuman nanti ada penutupan di jam 6 sampai jam 8 gitu, di area dalamnya aja. Kalau boleh tahu Ibu kenapa bisa dijuluki kayak Masjid Apung gitu? Kenapa ya? Soalnya kalau misalnya dilihat dari drone aja ya, kan ini kan kelihatannya tuh kayak mengapung di danau gitu loh, karena kayak di tengah-tengah danau gitu. Jadi orang-orang bilangnya masjid terapung karena seakan-akan masjidnya tuh ada di tengah-tengah danau gitu. Karena kan emang dikelilingi danau ya ini tuh. Udah ke belakang belum kalian? Belum sih, ke samping Karena aja. kalau misalnya itu kelihatannya tuh, apalagi kalau dari atas, masjidnya tuh kayak masjid terapung gitu. Karena Mungkin kalau boleh tahu untuk orang-orang Ibu kalau mau bertanya ke sini tuh lewat gimana gitu? Oke. Yang Ibu ketahui. Buat kalian yang mau bertanya tentang Al Jabar, boleh ke IG resmi kita Masjid Raya Al Jabar. Terus boleh juga hubungin kontak 0857 2237 0070. Itu nomor admin. Nanti ini aja save kalian, nanti dicantumin. Gitu. Atau nggak bisa langsung datang ke ruang sekretariat di basement gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu.